Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdi Tony SPD, guru bahasa Inggris di UPT SMPN 1 Atap Kebun Tinggi, Kecamatan Kampar Kiri-Hulu, Kabupaten Kampar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan K3 tahun 2023 LPTK Universitas Pahlawan Kutambusai. Pada hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di UPT SMPN 1 Atap Kebun Tinggi pada kelas 8 dengan materi recontact atau past event dengan model pembelajaran problem based learning. Cukup sekian dari saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kelas, silakan siapkan kelasnya. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pray start. Okay, good morning. Morning. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. Before we start to study, I wish check your attendance list. Bella, present. Dafa, Present. Beca, Dian, Pandi, Present. Pala, Dimas. Present. Okay, thank you. Ada yang sakit pada hari ini? Siapa dia? Tidak? Sudah sarapan? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum? Ya, jadi kalau kita belajar dengan periode yang kosong, maka konsentrasi dan fokus kita terhadap penerimaan materi pembelajaran akan menguranginya. Ya, jadi harap selanjutnya silakan sarapan sebelum belajar. Jadi sudah siap untuk belajar untuk hari ini? Sudah? Oke. Jadi sebelum itu Bapak masuk kepada materi pada hari ini, Bapak ingin menanyakan materi kita pada minggu yang lalu, ya, pada pertemuan sebelumnya. Tentang apa materi kita pada pertemuan sebelumnya? Tentang prosedur teks. Siapa yang masih ingat apa itu prosedur teks? Pala. Tata cara melakukan sesuatu. Apalagi siapa yang masih ingat? Langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Oke. Jadi materi pada pagi hari ini adalah recounting atau kejadian yang kita alami pada masa lampau. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah
Yang pertama, anak-anak Bapak semuanya nanti ya akan memahami ya fungsi sosial, struktur dan unsur kebahasaan dari recount teks. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Bapak semuanya nanti mampu mengidentifikasi kalimat simple past tense yang terdapat dalam teksnya. Ya, jadi menemukan nanti kalau diskusinya kalimat-kalimat apa saja yang terdapat atau kalimat simple past tense yang terdapat dalam recount teks yang akan Bapak berikan. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk pada hari ini, materi kita pada hari ini, ya silakan anak-anak Bapak semuanya melihat atau menonton video yang Bapak putarkan ya. Sudah siap? Siap. Jadi sebelum Bapak memutar videonya, silakan siapkan alat tulisnya. Apakah sudah ada siapkan alat tulisnya semuanya? Oke, silakan ditonton dengan seksama. Ya, kalau ada materi yang penting rasanya dicatat, silakan dicatat. Karena ya ini materi ini Bapak akan kita tidak mengulang-ulangnya lagi nanti ya untuk selanjutnya, karena ini akan berguna untuk selamanya ya. Oke, siap? Ready? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nice people. Welcome to English lesson Belajar Sambil Rebahan ala Fikir Lesson B5. Okay, nice people. Today we're going to study about recount text. Hari ini kita akan belajar tentang recount text. Recount text is text which tells about something happened in the past. Jadi, recount text adalah teks yang menceritakan kembali tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau, baik itu kejadian yang menyenangkan ataupun kejadian yang tidak menyenangkan. Misal, kejadian yang menyenangkan adalah liburan, kemudian pergi ke kebun binatang bersama teman-teman, atau camping. Contoh yang tidak menyenangkan misalnya kejadian ketika waktu kecil kamu jatuh dari sepeda. Nah, kejadian-kejadian di masa lampau yang diceritakan kembali itu disebut dengan recount text. Maka dia disebut dengan reorientation. Oke, demikian penjelasan saya tentang Itu video yang putarkan. Tapi sebelumnya Bapak ingin give you some question. What did you do before go to school? Apa yang Anda lakukan sebelum pergi ke sekolah? What did you do before go to school? Pandi? Ayo. B. Ya, kamu. Ya, saya mandi. Ya, saya mandi sebelum pergi ke sekolah. Contohnya lagi, what did you do last night? Apa yang kalian lakukan tadi malam? Do work, melaksanakan atau mengerjakan pekerjaan rumah. Apa itu pekerjaan rumah? Nah, jadi berdasarkan pertanyaan Bapak sebentar ini atau sesuai dengan video yang kalian tonton, tentang apa materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Konteks. Ya, tentang recount atau Kejadian masa lampau. kejadian masa Pau. Pengertian recount teks berdasarkan video. Ya, Fauzi. Konteks adalah sebuah cerita yang diceritakan kembali pada masa lampau. Ya, sebuah kejadian masa lampau yang diceritakan kembali. Apa lagi? Ya, Felsi. tujuan konteks. Tujuan dari konteks. Apa itu tujuan daripada recount teks?
Siapa yang tahu? Ya Rafli. Untuk meng-share pengalaman yang unik. Untuk meng-share pengalaman yang Unik. apa lagi tujuannya? Untuk menceritakan kembali yang masa lampau. Untuk menceritakan kembali pada masa lampau. Apa itu faktor recount Sabil? Menyajikan laporan peristiwa yang benar terjadi. Menyajikan laporan peristiwa yang terjadi. Berarti itu adalah fakta ya. Ya, Kelsey. Imaginative recount. Imajinasi. Apa itu imaginative recount? Ya, Farah. Teksi menyajikan imajinasi berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Coba ulang, siapa yang bisa ulang? Rafli? Menyajikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Ya, good ya. Apa unsur kebahasaannya? Apa yang kita gunakan? Apa unsur kebahasaan yang kita gunakan? Simple past tense. Ya, jadi simple past tense itu gunanya adalah untuk apa? Untuk menyatakan yang telah berlalu. Ya, untuk menyatakan kegiatan atau kejadian yang telah berlalu dengan menggunakan kata kerja yang berapa itu? Kata kerja yang kedua. Oke, sampai di sana ini question. Ada pertanyaan? Masih fokus? Si. Oke, kita lanjut. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, thank you. Contoh yang lain, kata kerja. Coba lihat kampusnya. Yang peraturan satu. Apa? It. Yang peraturan atau tidak peraturan? It. Tidak peraturan. Tidak peraturan. It menjadi become verb to bukan verb 3. When It menjadi become have. Yang reguler. Alter. Apa? Alter. Alter. Become verb to Alterate. Alterate. Jadi yang reguler itu mudah namanya karena ada aturannya penambahan Oke, sampai di sana ada pertanyaan tentang reguler atau irregular verb. Any question? Yes. Okay, do you understand? Yes. Kalau sudah paham, ya, Bapak kasih silakan duduk berdasarkan kelompoknya kembali yang sudah sesuai dengan kelompok yang sebelumnya. Karena kita ada kelompok belajar kan, silakan duduk. Ya. Yes, sir. Forget to subscribe to this playlist to learn all about words. Perhatikan untuk kisi-kisi dari dan untuk kisi-kisinya Yes, sir. dan menuliskan kalimat simple past tense dan take return. Ya, jadi cari kalimat simple past tense yang ada di
Tes yang Bapak berikan. Tadi kan sudah tahu ciri-ciri dari simbol pas. Apa tadi? Menggunakan regular verb dan irregular verb. Ya, kalau ada itu berarti itu adalah kalimat simple past tense. Ya. Tulis di belakangnya. Silakan bekerja sama ya. Guna Bapak nilai. Nah, kalau masih ada yang kurang paham tentang tugasnya, silakan tanya Bapaknya. Please ask me. Kalau misalnya katakan saya tidak baik, Pak. Ya, semuanya dibuat. Pokoknya tentang simple past dan tulis. Tidak baik, dia, Pak. Begini ya. Berarti ada apa semuanya menulis semua kalimat simple past. Kalau sebuah kalimat itu tahu ada subjek, ada objek, ada predicate. Paham? You understand? Paham? Jadi itu. Apa yang dikerjakan? Oke, silakan kerjakan. Silakan sore-sore dulu nanti kumpulkan ya, sore terus disatukan jawabannya. Waktunya cuma 10 menit. Ya boleh Bapak Ibu. Contohnya apa artinya dalam simple past tense tadi? Ada was, tadi ada had. Kalau artinya was, ya, atau had, ada artinya. Fauzi, Habib. Yes. Siap. Tadi kan sudah Pak bilang nih, belum betul-betul itu subjek, bila atau kata ya? Ya.
Finish. Pokoknya intinya simple past tense itu kalau dia tidak menggunakan, kalau kalimatnya tidak menggunakan kata kerja, maka dia menggunakan to be. Nya kalau ada was, ada were, ya itu be-nya. Kalau ada was berarti itu simple past tense. Kalau ada were berarti simple past tense. Terus kalau dia menggunakan kata kerja, maka dia tidak bilang to be. Maka dia menggunakan kata kerja yang wah itu kuncinya, kunci dari menemukan kalimat simple past tense. Coba Sabil. Satu ujinya pertama ada was, ada were. Ini simple past tense itu. Yang kedua menggunakan kata kerja yang berbentuk kedua. Masih ada to be nya were atau was, maka itu simple past tense. Apabila 2 minutes go, ulangi lagi. Feminis? Kelompok berapa dulu yang tampil ke depan menyajikan? Nah, silakan kelompok satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Kami dari kelompok 1 akan menunjukkan kerja kelompok kami. Pertama, I just wanted to go.
I went home regular pada hari yang ada di tes adalah was. I was very I was very disappointed about that. Regular yang ada di tes adalah I was at Hello, dengarkan. Understand your friend. Presentation. was Kata kerjanya adalah was regular. dan kerjanya adalah regular. Bagaimana coba bacakan? Gimana? Sudah siap, please. Oke. Oke. Ada yang saya akan bicara kelompok satu. Ini question for group 1. The presentation. No? Okay, good. For group 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan po nilonya. Group. Let's go. Come on. Apa? Apa ni dah Sophie? Aku dah roti. Ini punitan ini tu. Dia pencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We give simple past tense. Number 1, I was very disappointed. Number 2, Number 2, I went home. Number 3, last week I went. I forget my motor CD at Seven, I was the only teacher at my home. number 8. You understand? Yes. Any question for the second group? No. No? No. Okay, thank you. You are one. Okay, the last group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okay. Mandi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan 5 dibacakan regular prep. Ada masih berpastel. Yang pertama, went home and I was very disappointed about them. Sip. Okay.
Good. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ada sekarang presentation to your group. Hello. Silakan duduk. Sit down on your chair. Silakan duduk kembali di bangkunya masing-masing. Nah, setelah Bapak perhatikan dari hasil kerjanya, sekarangnya, mereka yang pertamanya kelas 1, Fauzi. Ya, nilai yang terbaik diraih oleh grup 2. Jumlah kalimat simple past tense yang ada di movie tiket adalah 11. Adalah 11. Ada 11. Ya. Ada berapa? 11. Jadi untuk materi kita pada hari ini adalah tentang the context atau past event, yaitu tentang simple past tense. Jadi context itu menggunakan apa yang digunakan dalam simple past tense dalam the context? Irregular. Simple past tense. Jadi kalimat simple past tense. Jadi kita harus paham tentang simple past tense dalam menulis recount. Jadi apa kesimpulan kita pelajaran kita pada hari ini? Apa bisa menyimpulkan? Apa pelajaran kita pada hari ini? Teks itu menggunakan apa yang digunakan dalam simple past tense dalam konteks? Irregular. Simple past tense. Jadi kalimat simple past tense. Jadi kita harus paham tentang simple past tense dalam menulis recount. Jadi apa kesimpulan kita pelajaran kita pada hari ini? Apa bisa menyimpulkan? Apa pelajaran kita pada hari ini? Tentang recontext. Ya. Apa yang di future yang digunakan dalam recontext? Simple past tense. Simple past tense. Ya, apa saja yang perlu kita ketahui dalam simple past tense itu? Dari sini ya. Ya, itu menggunakan apa? Simple past tense? Menggunakan verb to atau kata kerja yang kedua. Ya, regular verb dan irregular verb. Kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, untuk pertemuan kita pada hari ini ada beberapa pertanyaan yang perlu Bapak sampaikan. Ya. Apakah Bapak semuanya pada hari ini senang mempelajari materi recontext pada hari ini? I'm so happy. Yes, I'm happy. Ya. Senang? Yes. Apa kesulitan yang kalian temui dalam pembelajaran recontext? Apa yang kesulitannya apa? Simple past tense, Pak. Simple? Kalau memang simple past tense. Ya. Untuk lebih pahamnya simple past tense, silakan lihat kamusnya. Silakan bagi yang online silakan buka Google. Ya. Untuk lebih paham. Okay, my dears. For today now, we say Alhamdulillah.